Selamat malam, Bapak Ibu sahabat meditasi. Terimalah salam damai dari saya, Sukyotu Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Mita Saridewi yang sangat berbahagia sekali dapat terhubung kembali bersama Bapak Ibu sahabat meditasi di acara Nalanda Mindfulness Class. Ya, sebelum melanjutkan, saya izin mengkonfirmasi apakah suara saya sudah terdengar jelas. Apabila sudah terdengar jelas, mohon melambaikan tangannya ke arah kamera. Tolong operator tampilannya. Ya, baik Bapak Ibu sahabat meditasi, mari kita buka acara kita pada malam hari ini dengan membacakan nama Karapata, dan bagi Bapak Ibu yang beragama lain dapat menyesuaikan. Ya, mari teman-teman yang ada di Cetia kita bertumpu lutut dan beranjali. Kita baca nama Karapata secara bersama-sama. Arahang Sama Sambuddham Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Suwakatom Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipannom Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Untuk kebahagiaan semua makhluk, marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik Bapak Ibu sahabat meditasi yang berbahagia, tema yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu memperkuat keyakinan dengan mindfulness. Agar kita memiliki gambaran terkait tema kita pada malam hari ini, marilah kita saksikan cuplikan video berikut ini. Seseorang yang penuh sada atau keyakinan dan kebajikan juga memperoleh nama baik dan keberuntungan. Ia akan dihormati kemanapun ia pergi. Dhammapada 303. Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada ketidakpastian, ketakutan, kegelisahan, dan keraguan datang silih berganti. Namun, di tengah badai kehidupan, ada satu kekuatan yang dapat menuntun kita: keyakinan. Keyakinan bukan sekadar percaya tanpa alasan. Ini adalah kesadaran penuh mindfulness yang muncul dari pemahaman mendalam akan diri dan kehidupan. Namun, banyak orang memegang keyakinan yang tidak didasarkan pada bukti atau logika, tetapi hanya karena diwariskan atau dipengaruhi oleh lingkungan. Seseorang yang hidup tanpa keyakinan bagaikan kapal tanpa arah, kehilangan tujuan dan pedoman. Namun, keyakinan tanpa kebijaksanaan hanya akan menyesatkan, membawa kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Sungguh sangat disayangkan. Dalam hal ini, keyakinan akan semakin berkembang baik jika seseorang memiliki perhatian, kebijaksanaan, dan juga kegigihan dalam menjalani kehidupannya. Lalu, apakah kita bisa menumbuhkan keyakinan, perhatian, kebijaksanaan, dan juga kegigihan dalam diri dengan cara yang mudah?
adakah yang bisa kita lakukan? Ikuti Nalanda Mindfulness Class malam ini dan temukan cara bagaimana memiliki keyakinan yang kuat. Ya, demikian video ilustrasi terkait tema kita pada malam hari ini yang akan kita bahas bersama pembimbing meditasi kita. Sebelum kita memasuki ke sesi berikutnya, saya akan memperkenalkan pembimbing meditasi kita melalui video profile berikut ini. Rama Yonggi adalah seorang praktisi meditasi yang telah 20 tahun mempelajari tentang meditasi. Beliau lahir di Serang pada 10 Mei 1949 yang lalu. Saat itu, beliau mengenal meditasi dari seorang guru yoga, Swami Siwananda, dan kemudian melanjutkan latihan meditasinya pada Biku Chaluwai Sujiwo di Vipassana Graha Lembang. Setelah itu, beliau melanjutkan pelatihannya ke meditasi Goenka. Dan sampai pada akhirnya bertemu dengan master meditasi Vipassana yang bernama Ujanaka Biwamsa Sayadagi. Rama Yonggi juga menjadi murid Kapia beliau di Myanmar. Dengan berlatih meditasi, beliau berharap agar semua umat Buddha mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap Buddha Dhamma dan dapat mengerti Dhamma dengan lebih mendalam. Dan saat ini, beliau tinggal bersama keluarga tercinta di Tambora, Jakarta Barat. Ya, beliau adalah Romo Yongki yang selalu setia membimbing kita dalam praktik meditasi. Bapak Ibu sahabat meditasi dapat menyapa beliau melalui kolom komentar. Saya akan menyapa beliau melalui virtual. Selamat malam, Namo Buddhaya, Romo. Ya, selamat malam, Sukihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, bagaimana kabarnya Romo pada malam hari ini? Baik, iya. Semoga semuanya juga demikian adanya, tetap sehat-sehat, selamat, dan sejahtera selalu. Sadu. Ya. Semoga senantiasa juga Romo sehat dan bahagia. Baik Romo, untuk sesi selanjutnya kami persilahkan untuk menyampaikan materi dan memandu meditasi malam hari ini. Baik, iya. Ya, mari kita tetap beranjali dan saya akan memuji nama Guru Agung kita dengan membacakan wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, terpujilah Sang Bhagawa, Sukihontu, Namo Buddhaya. Ya, sekali lagi selamat malam semuanya, Ibu Bapak sekalian, dan sahabat-sahabat meditasi Nalanda Mindfulness Class ini. Dan semoga semuanya sejahtera, senantiasa berkah adanya. Ya, sekali lagi selamat malam. Dan malam hari ini kita sudah sama-sama menyaksikan ilustrasi dari tema malam hari ini, yaitu memperkuat keyakinan dengan mindfulness, yang sudah ditayangkan. Ilustrasinya luar biasa, dan saya yakin dan saya juga percaya bahwa semuanya sudah jelas dengan apa yang ditayangkan dalam ilustrasi tema malam hari ini, yaitu memperkuat keyakinan dengan mindfulness. Dan kita semua tahu, sesungguhnya keyakinan dalam agama-agama yang terjadi pada khususnya di Indonesia ini, semuanya adalah keyakinan yang berdasarkan subjektif.
yaitu keyakinan yang sesungguhnya hanya butuh percaya mutlak. Tidak perlu melakukan suatu pembuktian, tidak perlu melakukan suatu analisa atau penyelidikan-penyelidikan dengan logika atau apapun itu gitu loh. Ya, ini perlu ya, seperti ada kata-kata saya sering mendengar, percayalah, barang siapa yang percayakan dia maka ia akan selamat. Nah, ini suatu keyakinan yang sepertinya tidak perlu kita melakukan segala sesuatu pembuktian, pemahaman, atau melakukan analisa, apalagi dengan cara-cara yang logika. Ya. Lalu pertanyaannya, bagaimana nih keyakinan dalam Buddhisme atau dalam Buddhisme? Nah, keyakinan dalam ajaran Buddha ini. Nah, ini satu pertanyaan yang benar-benar harus kita ketahui dengan jelas. Ya, yaitu keyakinan dalam ajaran Buddha, dalam bahasa Pali disebut saddha. Saddha ini adalah suatu keyakinan yang bukan hanya keyakinan yang teistik atau dogmatis atau keyakinan yang tidak perlu dibahas, tidak perlu dipahami, tidak perlu dilakukan penyelidikan, tidak perlu dilakukan suatu diskusi. Jadi keyakinan yang harus dipercaya saja tidak, gitu loh. Sesungguhnya keyakinan ini adalah bentuk suatu keyakinan yang harus diikuti dengan pemahaman yang jelas. Inilah suatu keyakinan dalam ajaran Buddha. Kalau ajaran Buddha itu saddha. Keyakinan ini benar-benar harus diikuti dengan suatu kesadaran yang jelas atau mindfulness. Harus dilengkapi. Jadi harus dilengkapi dan harus benar-benar mempunyai suatu kelengkapan dengan jelas. Keyakinan ini benar-benar harus benar-benar bisa dibuktikan dengan jelas. Jadi artinya keyakinan dalam ajaran Buddha benar-benar harus bisa dibuktikan gitu loh. Dengan suatu pengetahuan, dengan suatu kesadaran, dan di dalamnya pun harus diikuti disertakan dengan suatu mindfulness, kesadaran penuh. Harus saling melengkapi, harus saling mendukung gitu loh. Jadi baru bisa memunculkan keyakinan yang sangat kuat dan benar-benar sudah diikuti dengan kebijaksanaan, diikuti dengan daya upaya berpikir, daya upaya untuk dipelajari dengan jelas. Dan keyakinan dalam ajaran Buddha ini dilandaskan dengan suatu tiga permata, yaitu keyakinan kita dengan Buddha, satu permata yang kedua adalah Dhamma, dan permata yang ketiga adalah Sangha. Jadi benar-benar kita yakin dengan bagaimana tiga permata ini, yaitu dalam Sangha, dalam Buddha, maka kita mempunyai keyakinan yang jelas apa itu Buddha. Sedangkan Buddha mempunyai 9 faktor dari bagaimana Buddha itu adalah dalam perenungan Buddha, kita sebagai pengikut penganut ajaran Buddha sudah tahu yang terdiri dari 9 faktor-faktor dari Buddha Nusahati atau perenungan Buddha. Demikian juga dalam Dhamma, keyakinannya di sini juga kita sudah jelas dengan ada 6 faktor dari keyakinan pada ajaran Buddha itu sendiri. Dan demikian juga pada Sangha, kita juga mempunyai 9 faktor dari Sangha Nusahati atau perenungan pada Sangha. Ini harus diikuti dengan keyakinan ini harus diikuti dengan 4 faktor lainnya, yaitu baru kita bisa jelas dengan keyakinannya, yaitu harus diikuti juga dengan mindfulness yang melengkapinya. Di samping itu harus disertakan dengan daya upaya, kita belajar, kita memperhatikan dengan jelas, harus juga dengan konsentrasi yang kuat, dan harus diikuti dengan kebijaksanaan, mengerti gitu loh, bisa memahami, bisa dimengerti, bisa dipelajari dengan jelas. Nah, dengan demikian baru muncul suatu keyakinan yang kuat. Dan keyakinan ini juga harus benar-benar
didukung, harus benar-benar dilengkapi dengan mindfulness, dengan kesadaran yang benar-benar diikuti dengan usaha-usaha yang kuat. Inilah keyakinan dalam ajaran Buddha yang tadi sesungguhnya kita sudah sama-sama memperhatikan, menonton atau melihat ilustrasi dalam tema malam hari ini, yaitu keyakinan memperkuat keyakinan dengan mindfulness. Dan yang sesungguhnya mindfulness ini yaitu pada malam hari ini yang kita harus lakukan setiap Jumatnya, yaitu benar-benar melakukan mindfulness dengan kuat. Maka keyakinan yang kuat dengan mindfulness bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Karena dengan yakin benar, maka kita melakukan kesadaran yang penuh, berlatihan yang jelas. Semua faktor-faktor yang kita lakukan ini benar-benar jelas dengan bijaksana, dengan investigasi dhamma yang kuat, sehingga benar-benar memperkuat kualitas hidup kita. Saya kira cukup, dan kita langsung memasuki pelatihan malam hari ini, dan nanti pada saat kita setelah melakukan pelatihan meditasi di malam hari ini, setelah itu baru kita ada sesi tanya jawab. Dan untuk pelatihan ini durasi dan semua akan diatur oleh host kita. Silahkan host kita untuk mengatur durasinya, dimulai dari sekarang. Ya, baik. Mari Ibu Bapak sekalian dan sahabat-sahabat Nalanda Mindfulness Class yang terkasih, kita mulai melatih pelatihan meditasi pada malam hari ini. Dimulai dari 1 sampai 2 menit, kita lakukan relaksasi dari ubun-ubun di kepala kita lelehkan ke seluruh bagian jasmani kita. Kita lakukan relaksasi. Boleh sebutkan dalam hati, kendur, relax. Kendur, relax. Perhatikan, sadari, konsentrasikan mulai dari ubun-ubun, lelehkan ke seluruh bagian-bagian jasmani Anda. Bagian seluruh kepala Anda, bagian depan, bagian belakang, bagian kiri, kanan. Lakukan relaksasi, kendur, relax. Demikian sampai ke leher, kendur, relax. Demikian pula pada pundak Anda, kendur, relax. Juga pada bagian lengan kanan Anda, kendur, relax. Terus sampai ke tangan kanan Anda, sampai ke ujung-ujung jari. Tangan kanan Anda, kendur, relax. Demikian pula dari pundak kiri, ke lengan kiri, ke tangan kiri, sampai ujung-ujung jari tangan kiri. Kendur, relax. Kendur, relax. Demikian pula dari leher ke dada, ke perut Anda. Kendur, relax. Semakin kendur, semakin relax. Semakin nyaman.
Demikian pula dari belakang leher Anda ke punggung Anda, ke pinggang Anda, kendur, kendur, rileks, nyaman. Turun lagi ke pantat Anda, turun, kendur, kendur, rileks. Ke pangkal paha kanan Anda, ke pangkal paha kiri Anda, kendur, kendur, rileks. Dari paha kanan Anda sampai ke lutut kanan, ke kaki kanan Anda, sampai ujung-ujung jarinya, kendur, kendur, rileks, kendur, rileks. Demikian pula dari paha kiri ke lutut kiri, ke kaki kiri, sampai ke ujung-ujung jari kaki kiri. Kendur, kendur, rileks. Ini cek kembali dari ubun-ubun sampai ke seluruh bagian demi bagian jasmani Anda. Semua dalam keadaan sangat kendur, sangat rileks, dan sangat nyaman. Kendur, kendur, rileks, nyaman. Semakin rileks, semakin nyaman. Dan kini saatnya kita memasuki pelatihan meditasi pada malam hari ini, melakukan mindfulness atau kesadaran penuh, memperhatikan, berkontemplasi pada jasmani Anda, sikap duduk Anda, satu garis, tegak lurus, satu garis, dari ubun-ubun sampai tulang ekor, satu garis. Dorong dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, membangunkan sati sang padanya. Sati adalah perhatian penuh dengan kesadaran, dengan benar-benar merasakan, menyadari, mengetahui, mengingat sikap duduk Anda, satu garis. Anda benar-benar mengetahui, merasakan, menyadari, mengingat, satu garis. Untuk lebih tajam lagi, Anda boleh sebutkan dalam hati. Duduk, duduk, duduk. Pada saat Anda menyebutkan duduk, Anda benar-benar mengetahui, merasakan, menyadari, dan mengingat sikap duduk Anda, satu garis. Dan disertakan dengan awareness atau sang padanya, sama dengan investigasi Dhamma atau Dhamma Wicahya. Anda benar-benar waspada, benar-benar memperhatikan sikap duduk Anda satu garis, dan benar-benar memperhatikan, waspada dengan perubahan-perubahan yang sehalus apapun pada sikap duduk Anda mengetahui dengan jelas. Inilah sang padanya atau investigasi Dhamma. Mungkin pada saat duduk tegak lurus, Anda bergerak sedikit, mungkin bergetar, Anda bergerak ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, menegang, melemah, berubah terus, perubahan sehalus apapun Anda mengetahui dengan jelas. Semakin Anda mengetahui, semakin Anda jelas, semakin Anda benar-benar waspada, perhatian penuh, didukung dengan usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten, sehingga memunculkan konsentrasi saat ke saat. Begitu ada perubahan bergerak sedikit saja, Anda mengetahui dengan jelas karena Anda fokus. Semakin fokus, semakin fokus. Begitu ada perubahan, fokus Anda semakin menusuk, semakin menusuk. Inilah yang disebut konsentrasi saat ke saat.
Inilah konsentrasi yang tidak pernah melekat pada objek, karena dia selalu mengawasi terlepas dari kemelekatan. Begitu ada perubahan, konsentrasi ini menusuk. Ada perubahan, konsentrasi ini menusuk. Inilah konsentrasi yang dibutuhkan untuk mencapai pencerahan. Duduk, 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 mengetahui, menyadari, mengingat, dan benar-benar merasakan sikap duduk Anda. Duduk, 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 Anda juga benar-benar waspada dengan perubahan-perubahan. Sehalus apapun perubahan itu Anda tahu, Anda fokus sekali hingga memunculkan konsentrasi saat ke saat. Karena terus-menerus didukung oleh usaha yang kokoh, kuat, stabil, dan konsisten. Sehingga lama-kelamaan Anda menjadi sangat terampil, dan Anda menjadi enjoy. Inilah sesungguhnya manifestasi dari piti, atau rasa gembira, rasa tergiur. Anda menjadi sukacita, menjadi tenang, semakin tenang, semakin tenang. Inilah sesungguhnya wujud dari pasadi. Semakin tenang, sehingga perubahan apapun yang terjadi, Anda mengetahui dengan sejelas-jelasnya. Inilah yang berfungsi dari semua 7 faktor pencerahan. Inilah yang disebut tenang seimbang. Inilah UPK. Yang sesungguhnya Anda sudah memasuki 7 faktor pencerahan, yaitu Sati Dhamma Wicahya, Wirya Piti Pasadi, Samadhi, dan UPK. Duduk, duduk, duduk. Demikian juga Anda juga memperhatikan semua sensasi sentuhan-sentuhan pada jasmani Anda. Mungkin saja pantat Anda yang bersentuhan dengan alas duduk yang Anda duduki, ada perubahan sedikit saja Anda tahu. Sambil terus begitu Anda perhatian penuh pada sensasi itu dan muncul sensasinya, Anda lakukan pencatatan mental. Sentuh, sentuh, sentuh. Duduk, 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 sentuh, sentuh, sentuh. Dan kini masuk pada objek utama Anda atau objek parkir Anda, yaitu gerakan kembung dan kempisnya perut Anda yang tidak pernah berhenti. Pada saat terisi udara, perut Anda bergerak mengembung. Pada saat udara lepas dari perut Anda bergerak mengempis. Untuk lebih tajam lagi, Anda boleh sebutkan dalam hati. Pada saat mengembung, Anda sebutkan kambung. Pada saat mengempis, Anda sebutkan kempis. Sesuai dengan apa yang terjadi. Jangan dibuat-buat. Kambung, kempis, kambung, kempis, kambung, kempis. Bila samar atau bila blur atau tidak terasa, Anda boleh kembali pada duduk sentuhnya tubuh Anda. Kembung, kempis, kembung, kempis, duduk, sentuh, duduk, duduk, sentuh, sentuh, kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis. Demikian selanjutnya. Bila ada objek-objek lainnya muncul dan tidak terlalu menarik perhatian Anda. Bila muncul, Anda cukup mengetahui saja. Apapun objek-objek lainnya yang muncul, Anda tetap fokus, Anda tetap melakukan pencatatan mental atau sebutan dalam hati pada gerakan kembung dan kempisnya perut. Sebagai objek utama atau objek parkir atau objek mangkal. Kambung, kempis, kambung, kempis, kambung, kempis.
Demikian selanjutnya, bila ada objek-objek lainnya muncul dan sangat dominan menarik perhatian Anda. Secepatnya Anda mengetahui, secepat itu pula Anda melakukan pencatatan mental. Contoh, pikiran Anda berkelana, sangat menarik perhatian Anda. Secepatnya Anda menyadari, secepat itu pula Anda melakukan pencatatan mental. Berkelana, 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 berkelana. Jadi mulai pikiran Anda berkelana, prosesnya sampai melemah. Demikian juga. Atau mencatat, berpikir, 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 berpikir. Yang artinya Anda benar-benar detik ini mengetahui, menyadari, mengingat. Pikiran Anda berkelana atau Anda sedang berpikir sesuatu detik ini. Anda mencatatnya, mengetahui. Perhatikan muncul proses lenepnya. Pada saat melemah, Anda mengetahui dan Anda merasakan kembali adanya gerakan kembung dan kempisnya perut sebagai objek parkir Anda. Maka kembali lagi, kembung, kempis, kembung, kambis, kembung, kembung, kempis, kambis, kembung, kempis, kembung, kambis, kembung, kempis, kembung, kambis. Demikian selanjutnya, bila muncul panca niwarana atau 5 perintang batin. 1. Munculnya keinginan-keinginan. 2. Munculnya penolakan-penolakan atau ketidaksukaan. 3. Munculnya rasa capek, lelah, ngantuk. 4. Munculnya kegelisahan, takut, cemas, dan khawatir, dan penuh penyesalan. 5. Munculnya keraguan-raguan. Bila salah satu muncul dari 5 perintang batin ini, Anda harus mengetahui, mencatatnya dalam hati. Contoh, muncul rasa gelisah. Anda mengetahui, sebutkan dalam hati. Gelisah, 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 gelisah. Ketahui, mulai muncul gelisah prosesnya sampai melemah. Pada saat melemah, Anda mengingat, mengetahui, menyadari kembali adanya objek utama Anda, yaitu gerakan kembung dan kempisnya perut Anda. Maka kembali lagi, kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kembung, kempis, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kembung, kempis, kempis, kembung, kempis, duduk, duduk, sentuh, sentuh, duduk, sentuh, kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis, kembung, kempis.
Sabe sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, meditasi selesai. Waktu dan tempat saya kembalikan kembali pada host kita. Silakan. Ya, terima kasih Romo atas bimbingan meditasinya. Ya, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Izin Romo, saya membuka sesi tanya jawab pada malam hari ini. Ya, di sini sudah ada pertanyaan Romo dari Saudara Canda. Selamat malam Romo, ingin bertanya, di zaman sekarang meditasi ini sudah mendunia. Bahkan bukan hanya yang berkeyakinan Buddhis aja yang mempelajari meditasi atau mempraktikkan meditasi. Dalam konteks keberagaman, apakah mindfulness bisa menjadi jembatan antara keyakinan-keyakinan yang berbeda atau justru menimbulkan konflik nilai? Nah, terima kasih Romo. Ya, baik, ya, luar biasa pertanyaannya Canda ini luar biasa, sangat-sangat bagus dan sangat-sangat saya kira semuanya juga punya pertanyaan seperti ini ya, yang sesungguhnya tidak peduli dari pintu manapun masuknya orang berlatih meditasi. Yang terpenting pertama adalah punya niat baik, punya niat yang positif dengan bagaimana melatih kesadaran. Jadi sesungguhnya untuk pertama-tama masuk ke suatu perhatian penuh atau di sini disebut mindfulness, itu nggak masalah gitu, dari manapun nggak masalah. Tapi yang terpenting adalah dia mempunyai pengetahuan yang jelas dengan keyakinannya masing-masing. Dan di sini kita dalam Nalanda Mindfulness Class ini mempunyai suatu dasar, mempunyai suatu karakter sifat meditasi yang betul-betul sudah baku gitu loh. Jadi di sini punya keyakinan sada yang biasanya mempunyai sada itu diikuti dengan 5 faktor. Ya, sada sendiri adalah keyakinan. Keyakinan harus diseimbangkan dengan kebijaksanaan, yang artinya keyakinan ini harus diikuti dengan pengetahuan, dengan benar-benar jelas, dengan benar-benar dipelajari, sehingga tidak ada suatu keyakinan yang hanya bentuknya teistik, dogmatis, yang harus dipercaya tanpa dilakukan lagi pemahaman, dilakukan lagi penyelidikan dhamma. Jadi harus diikuti dengan kebijaksanaan. Karena keyakinan yang buta itu bisa jadi masalah, bisa mempunyai suatu pandangan yang belum tentu benar gitu loh. Jadi di sini harus diikuti dengan kebijaksanaan. Jadi keyakinan harus seimbang dengan kebijaksanaan. Itu dalam sada, dalam ajaran Buddha, keyakinan dalam Buddhism. Kedua adalah daya upaya untuk melakukan suatu mindfulness yang betul-betul jelas. Harus seimbang dengan bagaimana konsentrasi itu benar-benar seimbang dengan daya upaya. Jadi seperti tadi, pada saat kita berlatih meditasi, konsentrasi itu tidak seperti konsentrasi yang melekat pada objek, tapi konsentrasi itu selalu menusuk, selalu menjadi konsentrasi pada objek-objek yang mempunyai pergerakan-pergerakan atau peralihan-peralihan. Dan di sini harus diikuti dengan benar-benar mindfulness yang jelas. Karena mindfulness harus diikuti dengan awareness, dengan benar-benar perhatian penuh dan kewaspadaan dengan semua perubahan-perubahannya, sifat-sifat alami dari ajaran Buddha, yaitu selalu adanya perubahan-perubahan. Jadi setiap ada perubahan konsentrasi itu benar-benar menusuk gitu loh.
Jadi sesungguhnya keyakinan itu diikuti harus ada 5 faktor, ya, yaitu keyakinan, usaha, perhatian penuh atau mindfulness yang diikuti oleh awareness, dan yang nomor 4 konsentrasi yang terus-menerus menusuk, dan yang terakhir adalah kebijaksanaan atau benar-benar harus diikuti dengan penyelidikan dhamma. Maka keyakinan ini adalah keyakinan yang bukan keyakinan membuta gitu loh. Harus benar-benar jelas. Nah, dengan keyakinan yang jelas ini, keyakinan yang penuh pemahaman, maka diikuti dengan dilengkapi oleh mindfulness, dan mindfulness ini harus diikuti dengan awareness, investigasi dhamma. Di sini jelas banget, maka semua ini sudah ada dalam kitab suci ajaran Buddha. Tapi saya kurang jelas yang di luaran. Yang di luaran itu yang nggak masalah. Kalau mereka melakukan yang disebut mindfulness, kita nggak masalah. Yang terpenting dia mempunyai tujuan yang positif gitu loh. Tapi khususnya di Nalanda Mindfulness Class ini itu punya punya landasan yang jelas, yaitu di Digha Nikaya 22, ya, di nomor 22, atau Majjhima Nikaya nomor 10. Itu jelas sekali dalam Mahasatipatthana Sutta. Maka yang tadi kita sama-sama sudah melatih diri, yaitu pertama-tama kita memasuki dari 37 bodhipakya atau 37 faktor-faktor pencerahan masuk ke 7 faktor pencerahan, yaitu mindfulness itu sendiri dengan suatu investigasi dhamma dengan daya upaya yang kuat dan benar-benar dengan keterampilan, dan kita menjadi tenang dan konsentrasi kita tajam dan kita tenang seimbang. Dan dengan 7 faktor pencerahan ini kita masuk ke pelatihan meditasi ini, sehingga kita benar-benar jelas punya suatu dasar, punya suatu teknik yang bukan hanya abal-abal ya, tapi berdasar gitu loh, punya suatu landasan, yaitu di Digha Nikaya 22 atau Majjhima Nikaya nomor 10, Majjhima Nikaya 10, yaitu Mahasatipatthana Sutta. Dan bagi mindfulness yang lain, yang di luaran, meskipun itu dengan macam-macam tekniknya, nggak masalah gitu loh. Yang terpenting dia mempunyai tujuan positif, dan perlahan-lahan nanti kalau dia juga mempelajari apa yang kita pelajari ini, maka dengan sendirinya dia bisa memasuki suatu tahap pembenaran yang baik. Demikian. Ya, terima kasih Romo atas tanggapan yang sudah diberikan. Pastinya Saudara Canda sudah memahami apa yang sudah disampaikan oleh Romo. Ya, selanjutnya Romo ada pertanyaan dari Bapak Jono Wilman. Selamat malam Romo. Malam ini saya merasa dapat bermeditasi dengan tenang. Namun Romo, saya rasa tubuh dan batin saya seperti terkena tekanan yang berada di dalam lautan Romo. Tekanan yang buat saya nyaman, tapi bingung dengan keyakinan saya. Di saat meditasi seperti itu Romo, di mana tekanan ini benar-benar sangat nyata dan terasa Romo. Mohon penjelasannya Romo. Ya, silakan Romo. Baik, luar biasa. Ini juga pertanyaan Pak Jono Wilman, ini luar biasa ya. Bagus sekali. Jadi kesimpulannya begini. Kesimpulannya adalah dengan keyakinan yang kokoh kuat, betul-betul diimbangi, dilengkapi dengan mindfulness atau perhatian penuh dan kewaspadaan, maka kita mengerti apapun objek-objek yang muncul, kita hanya cukup mengetahui kemunculannya, prosesnya, dan lenyapnya. Itu ada di mindfulness. Dibantu dengan awareness, waspada, memperhatikan suatu perubahan-perubahan yang tidak pernah berhenti
dari apapun yang terkondisi. Maka kita menyadari apapun yang terjadi pada objek tersebut, dia muncul proses lenyap dengan perubahan-perubahannya. Perubahan itu membuat kita senang, perubahan itu membuat kita tidak nyaman, apapun yang terjadi, just knowing, hanya benar-benar kita mengetahui, memperhatikan perubahan-perubahan itu dan memahami bahwa sesungguhnya general karakteristik dari alam semesta ini adalah perubahan, yaitu anicca. Di balik anicca ini tidak ada satupun kepuasan yang kekal. Jadi sesungguhnya berubah terus. Jadi apapun yang membuat kita menjadi nyaman, maka itu tidak dilekati. Yang membuat kita tidak suka, maka itu tidak ditolak. Ya, dalam bahasa Pali disebut winea loke abija doma nasang. Jadi apapun yang terjadi yang kita suka, kita tidak lekati. Yang kita tidak suka, maka kita tidak membenci atau tidak menolak. Just knowing bahwa ini semuanya changing. Perubahan. Perubahan itu anicca. Dan di balik perubahan itu adalah ketidakpuasan yang artinya tidak patut kita lekati gitu loh. Yang kita suka tidak kita lekati, yang kita tidak sukai juga kita tidak menolaknya gitu loh. Cukup kita mengetahui perubahan itu sendiri. Dengan kita bisa memahami ini, maka keyakinan kita semakin kokoh dan mindfulness kita semakin kuat. Dengan demikian, maka inilah kemajuan dalam berlatih meditasi ini. Demikian. Ya, luar biasa sekali jawaban yang diberikan oleh Romo Yongki. Selanjutnya Romo, ada pertanyaan dari anak asrama. Di sini maaf Romo, ada pertanyaan dari kolom komentar Zoom sepertinya Romo sudah ditampilkan oleh panitia. Pertanyaannya dari Bapak Handi. Saya izin membacakan Romo. Selamat malam Romo Yongki, Namo Buddhaya. Saya izin bertanya Romo, apakah Romo pernah mendengar mantra Ho'oponopono? Apakah kepercayaan akan mantra ini yang membuat orang-orang dapat disembuhkan? Mantra Ho'oponopono yaitu yang menggunakan 4 kalimat sederhana untuk menyembuhkan diri sendiri dan orang lain, yaitu saat minta maaf, mohon maafkan saya, terima kasih, saya mencintaimu. Terima kasih Romo. Kurang lebihnya mantranya Romo, saya juga baru mendengar Ho'oponopono ini. Kalau salah saya mohon maaf Bapak Handi. Baik Pak Handi. Iya, Pak Handi. Sebenarnya mantra ini, ya bagaimana ya, kesimpulannya begini loh. Mantra ini adalah bentuk suatu keyakinan yang diikuti dengan sugesti gitu loh. Seperti saya ingat dulu, makanya tadi dalam penjelasan profil saya, sebelumnya saya mengenal meditasi ini dari seorang guru yoga, yaitu Swami Siwananda. Nah, beliau dulu juga begitu. Pada saat saya berlatih meditasi di yoga, itu juga ada mantranya gitu loh, dari dulu. Om Sayambakam Yajamahe Sugandim Pustiwadanam Urwa Rukami Wapanerat Makciamuk Sayama Amritat. Jadi itu seperti demikian. Tapi yang terpenting mantra ini dilakukan seperti orang menjikir gitu loh. Demikian juga dalam Mahayana, demikian juga dengan yang di lain aja, apapun itu gitu loh. Jadi kesimpulannya, kalau itu diyakini dengan suatu sugesti yang kuat, maka itu bisa terjadi gitu loh. Yang terpenting ada beberapa faktor, keyakinan, kesungguhan hati, dan penuh sugesti yang sangat kuat. Maka bisa saja terjadi gitu loh. Jadi kita nggak bisa menyangkalnya ya. Demikian juga kita juga tidak bisa menentukan gitu. Yang terpenting bagaimana dia
mempunyai keampuhan, kekuatan dari sugesti dia sendiri dan mantra itu sendiri gitu loh. Nah, untuk selanjutnya ini kurang saya lakukan pendalaman gitu. Yang terpenting saya tahu semuanya, tapi saya hanya mendalami teknik meditasi yang tertulis di kitab suci Tipitaka. Itu saya tahu, tapi yang terpenting Handi boleh lakukan itu. Yang terpenting adalah niat kita baik dan niat kita bagus dan lakukan dengan positif saja. Demikian. Ya, terima kasih Romo atas jawabannya. Selanjutnya Romo ada pertanyaan dari mahasiswa Nalanda. Di Ya, sini baik. ada saudari Ogin yang akan bertanya. Saudara Ogin Romo. Ya, silakan Ogin dapat maju supaya terlihat di sini. Ini mahasiswa semester 6 Romo. Waduh, Ya, saya kayaknya sesungguhnya saya sudah pernah lihat nih, ya, Ogin ya. ya. Iya, Baik, selamat malam Romo. silakan. Tentunya tidak Selamat asing malam. Iya. lagi dengan saya Romo. Baik. Jadi setelah saya rutin mengikuti kegiatan mindfulness yang dibimbing oleh Romo Yongki sendiri ini, critical thinking saya mulai naik Romo. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti meditasi ini mulai ada di benak pikiran saya Romo. Tentunya hal ini hal yang positif, berarti saya tahu jenjang saya mulai meningkat di meditasi ini Romo. Jadi sebelum saya bertanya, saya memaparkan sedikit Romo. Karena Romo tadi menyangkut tentang dogmatis ya. Di mana dogma ini tentunya kita bisa mendogma siapa saja Romo. Misalnya di sini kita ada Nalanda Mindfulness Class. Saya mengambil dari sebuah kisah dari Ananda di mana dia menggenggam terus bagaimana agar dia mencapai arahat. Tapi setelah dia tidak menggenggam, dia bisa mencapai tingkat kesucian itu Romo. Nah, kembali lagi ke tentang meditasi, saya sedikit tertarik dengan pertanyaan dari Canda tadi Romo. Tentunya meditasi ini bukan hanya dilakukan oleh umat Buddha semata, walaupun kita tahu ortodoksisme atau Buddhisme yang di zaman dulu adalah dilakukan mungkin pertama kali oleh dan ditemukan oleh Sang Buddha Romo. Seiring berjalannya waktu, dari waktu ke waktu Romo, sampai sekarang tentunya bahkan meditasi ini menjadi gaya hidup. Mulai dari meditasi kesehatan, meditasi mindfulness yang kita lakukan ini. Tapi yang saya pertanyakan di sini Romo, ketika kita menggenggam tentang kebahagiaan ini, banyak tokoh-tokoh spiritual yang menjelaskan tentang kita menggenggam kebahagiaan, tentunya kita tidak akan merasakan kebahagiaan Romo. Itu banyak yang saya dengar seperti itu. Dan juga ketika kita bermeditasi dengan pikiran yang kalut, itu tidak akan bisa berkonsentrasi Romo. Ketika kita misalnya contohnya sekarang ada yoga, ada meditasi ketenangan. Di saat kita sakit, kita mencoba meditasi. Mungkin hal itu akan sangat sulit karena pikiran kita tidak konsen dalam bermeditasi itu Romo. Jadi bagaimana pandangan dari Romo tentang misalnya meditasi ini menjadi gaya hidup dan meditasi ini misalnya menjadi sebuah rutinitas tapi ada menggenggam sesuatu Romo, misalnya menggenggam seperti meditasi kita ini mindfulness kebahagiaan, menggenggam kebahagiaan. Dan banyak praktisi meditasi yang bilang jika kita menggenggam kebahagiaan kita tidak akan bisa bahagia. Bahagia itu adalah datang dari diri sendiri, datang dari orang-orang sekeliling, ya begitu Romo. Jadi pertanyaan saya seperti itu. Terima kasih. Baik, luar biasa Ogin, ini luar biasa. Baik. Sesungguhnya kalau kita perhatikan sudah ada, sebenarnya kita sudah tahu. Kalau di luaran ini mereka justru mendompleng kita gitu loh. Karena mereka pintar,
mereka itu cerdas sekali sehingga menutupi gitu loh. Seolah-olah bahwa ini tuh dia punya gitu loh. Dia yang benar-benar mengetahui dengan jelas, maka dia bisa